Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, Jilid 9, bagian yang ke-8. Pada akhir bagian ke-7 yang lalu, Sumangkar menolak ajakan Tohpati untuk mengikuti pertemuan dengan seluruh pemimpin laskarnya. Apa alasan ia berbuat demikian? Mari kita ikuti pada bagian ini. Tetapi aku adalah orang tua Angger. Aku sudah tidak dapat menyesuaikan diri lagi dengan anak-anak muda seperti Angger Sanakeling, Angger Alap-Alap Jalatunda, dan beberapa orang yang lain. Tetapi aku akan menjalankan setiap perintah. Sumangkar benar-benar tidak mau lagi tinggal di barak Tohpati. Karena itu maka Macan Kepatihan terpaksa membiarkannya pergi meninggalkannya dan berjalan tersuruk-suruk di antara beberapa barak kembali menuju ke baraknya sendiri. Sebuah barak doyong beratap daun-daun ilalang, bertiang bambu muda dan berdinding anyaman bambu pula. Di dalam barak itu ditemuinya beberapa orang tidur mendengkur di atas tumpukan ilalang kering. Ketika salah seorang membuka matanya terdengar suaranya parau. "Dari mana kau, Paman Sumangkar?" "Berjalan-jalan," sahut Sumangkar. "Tidurlah, hari telah jauh malam, bahkan hampir menjelang pagi. Besok kau terlambat bangun. Kenapa golok itu kau bawa kemari? Golokku rusak." "Kenapa?" "Tulang-tulang harimau yang keras telah memecahkan di bagian tajamnya." Orang yang terbangun itu menguap sekali. Lalu sahutnya, "Apakah kau mendapat seekor harimau?" "Hanya tulang-tulangnya," sahut Sumangkar. Orang itu mencibirkan bibirnya. "Jangan membual, sekarang tidurlah. Aku belum mengantuk." Orang itu, yang mengenal Sumangkar tidak lebih dari seorang juru masak yang malas mengumpat. Katanya, "Pemalas tua, besok kau pasti akan terlambat bangun. Kalau kau tidak dapat menyiapkan makan kami, maka kepalamu akan aku gunduli." "Bukankah tidak aku sendiri juru masak di perkemahan ini?" bantah Sumangkar. "Tetapi kaulah yang paling malas di antara mereka, dan kemalasanmu akan dapat menjalar ke segenap orang. Bukankah itu bukan salahku? Diam, sekarang kau tidur, kalau tidak aku sumbat mulutmu dengan ilalang." Sumangkar tidak menjawab. Segera ia merebahkan dirinya di atas tumpukan ilalang itu pula. "Nah, begitulah," gumam orang yang membentak-bentaknya. Sumangkar hanya tersenyum. "Biarlah ia mendapat kepuasan," katanya dalam hati, "kasihan orang itu. Jarang-jarang ia menemukan kepuasan seperti ini. Apa salahnya aku menyenangkan hatinya?" Lamat-lamat masih terdengar orang itu berkata, "Kalau kau tidak mau menuruti perintahku, maka kau benar-benar akan menyesal seumur hidupmu." Sumangkar masih saja berdiam diri. Dan orang itu pun masih saja bergumam untuk melepaskan kepuasannya. Ia mengumpat Sumangkar sepuas-puasnya. Akhirnya orang itu pun terdiam. Ketika Sumangkar mengangkat kepalanya, dilihatnya orang itu tidur mendekur menikmati mimpi yang indah. "Kasihan," desis Sumangkar. "Anak itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk membentak-bentak orang lain kecuali aku dan para juru masak. Para pemimpin lebih banyak membentak-bentaknya daripada memberinya hati." Tetapi sejenak kemudian Sumangkar itu pun benar-benar merasa sangat penat. Matanya mulai diganggu oleh kantuk yang amat sangat, sehingga sejenak kemudian orang tua itu pun tertidur pula di atas batang-batang ilalang kering. Dalam pada itu, penjaga yang mendapat perintah dari Tohpati untuk memanggil Sanakeling telah melakukan pekerjaannya. Betapa Sanakeling mengumpat tidak habis-habisnya. Matanya yang seolah-olah melekat itu benar-benar mengganggunya. "Kenapa tidak menunggu sampai esok?" keluhnya. Tetapi ia tidak dapat membantah panggilan itu. Sanakeling tahu bahwa agaknya Macan Kepatihan sedang diganggu oleh perasaan yang tidak menyenangkannya. Sehingga Alap-Alap Jalatunda mengalami perlakuan yang sedemikian buruknya. Karena itu, maka betapapun juga, Sanakeling berjalan pula ke barak Tohpati. Sedangkan Tohpati hampir tidak sabar menunggu kedatangan Sanakeling. Mondar-mandir ia berjalan di dalam ruang yang sempit itu. Ketika itu ia mendengar langkah seorang di luar pintu.
maka segera ia menyapa, "Kau Sanakeling." "Ya, Raden, duduklah." Sanakeling melangkah memasuki ruangan yang diterangi oleh pelita yang samar. Meskipun demikian, betapa terkejutnya Sanakeling melihat tubuh Tohpati. Di beberapa tempat dilihatnya goresan-goresan dan darah yang telah kering. "Kenapa luka itu?" bertanya Sanakeling dengan serta-merta. Macan Kepatihan menggeram. Dipandanginya goresan-goresan itu, tetapi sama sekali luka-luka itu tak terasa lagi. "Kakang bertempur?" bertanya Sanakeling. "Ya," sahut Tohpati pendek. "Dengan orang-orang Sangkal Putung?" Tohpati menggeleng. "Tidak," sahutnya, "dengan Sidanti." "Sidanti?" ulang Sanakeling. "Jadi benar dengan orang Sangkal Putung?" "Tidak," Macan Kepatihan mencoba menjelaskan. "Sidanti sudah tidak lagi di Sangkal Putung. Agaknya ada pertentangan di antara mereka." "Oh," Sanakeling mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi kenapa Kakang bertempur melawan Sidanti itu? Apakah dengan demikian Kakang tidak dapat mengambil keuntungan dari pertentangan itu?" "Sidanti telah berkhianat atas kesatuan dan kesetiaannya. Dimanapun ia berada, maka ia akan berbuat hal yang serupa. Anak itu memang ingin menggabungkan kekuatannya dengan kita. Namun aku menolaknya." Sanakeling mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tersirat pula kekecewaan hatinya. Segera ia mengetahui apa yang agaknya terjadi. Tohpati dan Sidanti pasti telah bertempur. Tetapi luka-luka itu benar-benar mengherankannya, sehingga ia bertanya, "Apakah Sidanti seorang diri?" "Tidak, bersama gurunya." "Oh," Sanakeling mengangguk-angguk kembali. Ia kini dapat membayangkan semakin jelas perkelahian yang terjadi antara Tohpati dan Sumangkar melawan Sidanti dan Ki Tambakwedi. Namun ia masih juga diliputi oleh perasaan kecewa. Kalau saja Sidanti dapat berada di pihaknya, maka orang itu akan dapat menambah banyak kekuatan pada kesatuan Jipang. Sudah pasti bahwa Ki Tambakwedi akan membantunya pula. Mungkin pengaruh yang dimilikinya atas orang-orang di lereng Merapi akan menambah jumlah kekuatan mereka. Tetapi ia tidak berani menanyakannya kepada Tohpati. Besok atau kapan saja apabila ada kesempatan ia ingin menemui Sidanti dan membawanya dalam lingkungan mereka. Namun di antara kekecewaan yang merayapi hatinya, Sanakeling menjadi heran pula. Agaknya Sumangkar yang tua itu masih saja memiliki ketangguhan yang dapat dibanggakan. Meskipun selama ini ia lebih senang berada di muka perapian menanak nasi. Sanakeling itu pun kemudian duduk di sebuah balai-balai bambu. Ia masih memandangi tubuh Tohpati yang tergores oleh ujung pedang di beberapa tempat. Sidanti menjadi semakin maju, desisnya. Agaknya gurunya selalu mengolahnya. Sanakeling mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau demikian, maka Sidanti akan lebih baik baginya. Namun seolah-olah Tohpati mengetahui apa yang tersirat di dalam kepala Sanakeling itu. Maka katanya, "Tetapi betapapun baiknya anak itu, namun ia tidak dapat kita jadikan kawan. Suatu ketika ia pasti akan menerkam kita sendiri." Sanakeling tidak menjawab. Ia mengangguk lemah. "Nah, lupakanlah Sidanti dan Ki Tambakwedi itu," berkata Tohpati tiba-tiba. "Kewajiban kita adalah menyerang Sangkal Putung. Bagaimanapun juga kepergian Sidanti pasti akan mengurangi kekuatan Sangkal Putung. Aku tidak tahu apakah laskar Sangkal Putung terpecah atau tidak. Syukurlah kalau ada sebagian dari mereka pergi mengikuti Sidanti, tetapi ukuran kita laskar Sangkal Putung masih utuh." "Ya," sahut Sanakeling. Ia menjadi gembira mendengar pendapat Macan Kepatihan itu. Laskarnya sudah terlalu lama menunggu sehingga ia takut apabila akan timbul kejemuan di kalangan mereka. Kejemuan itu sudah pasti akan sangat membahayakan. Mereka akan dapat berbuat aneh-aneh untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Dan kadang-kadang akan sangat merugikan. Kadang-kadang mereka berpencaran ke desa-desa dan dengan demikian maka kadang-kadang ada di antara mereka yang dapat ditangkap oleh Laskar Pajang. "Bagaimana pendapatmu?" bertanya Macan Kepatihan itu kemudian. "Sangat menarik. Aku sudah lama mengharap keputusan itu. Agaknya Kakang selalu ragu-ragu. Sekarang apabila Kakang telah menemukan keputusan, maka keputusan itu harus segera dilaksanakan. Tidak ditunda-tunda lagi.
Aku juga sudah membuat perintah untuk bersiap. Tetapi karena aku ragu-ragu bahwa Kakang akan menundanya lagi, maka perintahku belum perintah terakhir, belum perintah kepastian. Sekarang aku sudah pasti, kita harus secepatnya pergi ke Sangkal Putung. Bagaimana kalau besok? Mata Sanakeling terbelak. Namun kemudian ia tersenyum, tidak mungkin. Besok aku baru mengambil keputusan tentang perintah yang akan aku berikan. Besok perintah itu pula baru akan dijalankan. Besok malam secepat-cepatnya laskar itu baru siap. Sedang kalau ada beberapa kelambatan, maka laskar itu baru akan siap lusa. Sehingga sehari sesudah itu kita baru akan dapat mulai dengan setiap rencana penyerangan yang baik. Bukankah Kakang telah beberapa kali mengalami kegagalan? Apakah Kakang Raden Tohpati harus gagal lagi nanti? Tidak, kali ini harus kali yang terakhir. Sanakeling tertawa, sahutnya, bagus. Karena itu persiapan kita harus benar-benar masak. Bukankah kita harus mendapatkan Sangkal Putung sebagai tempat perbekalan? Kalau kita menduduki Sangkal Putung, maka kita harus dapat memanfaatkannya. Lumbung Kademangan itu harus dapat segera kita singkirkan. Kita duduki tempat itu sejauh dapat kita pertahankan. Meskipun Kakang akan melepaskan beberapa kepentingan di daerah selatan ini kelak, namun apa yang ada di daerah yang subur dan kaya itu harus benar-benar bermanfaat bagi kita. Korban telah banyak jatuh untuk merebut daerah itu. Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayanglah apa saja yang pernah dilakukan untuk merebut daerah ini. Bahkan akhirnya dirinya sendirilah yang memimpin pasukan Jipang untuk menguasai daerah yang kaya. Kaya akan hasil bumi, sehingga lumbung-lumbung Sangkal Putung penuh dengan padi. Dan kaya akan berbagai macam benda-benda berharga. Penduduk Sangkal Putung terkenal sebagai penduduk yang senang sekali menyimpan barang-barang berharga. Perhiasan, ternak dan benda-benda lainnya. Tetapi meskipun ia sendiri yang memimpin laskar Jipang di daerah Sangkal Putung, namun ia belum berhasil untuk merebutnya. Belum berhasil untuk menguasai kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Dan Pajang pun agaknya tidak mau melepaskan daerah itu, sehingga ditempatkannya Untara untuk mencoba melindunginya. Tohpati menarik nafas dalam-dalam. Sejak Arya Jipang dan kemudian Patih Mantahun terbunuh di peperangan, maka korban masih saja berjatuhan. Satu demi satu dan bahkan 10-20 sekaligus. Peperangan masih saja terjadi di mana-mana. Gerombolan kecil-kecil dari sisa-sisa laskar Jipang masih bergerak terus. Meskipun demikian mereka tidak lebih dari gerombolan-gerombolan perampok dan penyamun. Tetapi karena mereka masih merasa terikat oleh seorang pemimpin yang mereka segani, maka mereka masih belum melepaskan diri dari kelaskaran mereka. Kesetiaan mereka kepada pemimpin mereka masih mengikat mereka untuk merasa wajib melakukan perang untuk seterusnya. Dan karena itulah maka di mana-mana masih timbul pepati. Sedang pemimpin itu adalah dirinya sendiri, Tohpati. Tohpati menggigit bibirnya. Ia berterima kasih kepada kesetiaan itu. Ia merasa betapa dirinya mendapat kehormatan untuk mengikat sekian banyak manusia dalam satu ikatan. Tetapi ia merasa bahwa dirinya lah sumber dari setiap akibat dari kesetiaan itu. Akibat yang kadang-kadang tidak dikehendakinya. Ruangan itu untuk sejenak dikuasai oleh kesepian. Masing-masing terbenam dalam angan-angan sendiri. Angan-angan yang bertolak dari gejolak perasaan yang berbeda-beda. Sanakeling masih dikuasai oleh nafsu untuk memiliki segenap kekayaan yang ada di Sangkal Putung. Kekayaan yang mungkin masih akan dapat membantu gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Dan kekayaan yang mungkin dapat dimilikinya. Bahkan mungkin untuk dirinya sendiri. Mungkin akan ditemuinya perhiasan-perhiasan yang sangat berharga. Gelang, kalung atau pendok emas tretes berlian, atau apa saja yang dapat dimilikinya sendiri. Sesaat mereka masih tetap membisu. Sanakeling masih saja berangan-angan tentang kekayaan yang akan dapat dirampasnya dari Sangkal Putung, sedang Tohpati berjejak pada pendapat yang berbeda. Pendapat seorang pemimpin yang melihat kenyataan-kenyataan dari laskar yang dipimpinnya, perkembangan keadaan dan perhitungan-perhitungan atas masa-masa yang akan datang. Malam yang hening itu kemudian dipecahkan oleh suara Sanakeling penuh nafsu. "Kakang,
Baiklah, aku kembali ke barakku. Aku berjanji bahwa orang-orangku dan orang-orang baru yang telah aku panggil dari daerah utara akan merupakan kekuatan yang dapat dibanggakan. Sangkal Putung kini ternyata telah berkurang kekuatan, sedang kekuatan kita bertambah. Menurut perhitunganku, maka kekuatan yang telah ada di sini ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru akan dapat melanda Sangkal Putung dan menghancurkannya. Laskar dari utara itu kelak akan kembali dengan perbekalan untuk mereka. Sedang laskar di daerah ini pun akan dapat memperkuat diri dengan semua yang akan kita dapatkan dari Sangkal Putung. Tohpati mengerutkan keningnya. Ia tidak menanggapi angan-angan Sanakeling itu, tetapi ia berkata, "Kembalilah. Aku tidak dapat menunggu lebih lama dari waktu yang kau katakan." Sanakeling mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi timbullah keheranannya atas sikap Tohpati itu. Beberapa kali ia menunda penyerangan sehingga laskarnya tercerai-berai kembali. Namun tiba-tiba kini macan kepatihan itu menjadi sangat tergesa-gesa. Mungkin Raden Tohpati melihat kelemahan Sangkal Putung kini, pikirnya. Sanakeling itu kemudian berdiri. Dilihatnya halaman barak itu. Gelapnya masih menghitam. "Aku akan kembali," katanya. "Kembalilah, ingat-ingat perintahku." "Baik," sahut Sanakeling sambil melangkah meninggalkan ruangan itu. Di sepanjang jarak yang ditempuhnya, bahkan sampai ke tempatnya dan ketika ia telah membaringkan dirinya, dirasakannya beberapa keanehan pada pemimpinnya itu. Ia melihat wajahnya yang murung, dan kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam keseluruhannya, tampaklah Tohpati menjadi sangat gelisah. Tetapi Sanakeling tidak mempedulikannya. Mungkin Tohpati sedang diganggu oleh beberapa persoalan yang bersifat pribadi. Mungkin ia kesal pada kegagalan-kegagalan yang dialaminya, atau mungkin Tohpati sedang membuat rencana-rencana baru yang belum dimengertinya. Pada hari berikutnya, maka tampaklah kesibukan di perkemahan itu. Beberapa orang berjalan hilir mudik dari satu barak ke barak yang lain, sedang beberapa orang lagi pergi meninggalkan perkemahan itu di atas punggung-punggung kuda. Mereka harus pergi berpencaran mencari tempat-tempat yang tersebar dari kawan-kawan mereka. Gerombolan-gerombolan yang seolah-olah liar dan melakukan berbagai perbuatan yang kadang-kadang benar-benar kasar dan menakutkan. Perampokan, perampasan, dan sebagainya. Kadang-kadang hanya sekedar untuk memberikan kesan bahwa keadaan sedemikian buruknya. Tetapi kadang-kadang mereka benar-benar melakukannya untuk memperpanjang hidup mereka. Dalam pada itu Sangkal Putung pun telah disibukkan pula oleh persoalan yang dibawa Kiai Gringsing beserta murid-muridnya. Untara dan Widura yang mendengarkan cerita Kitanu Metir menjadi berlega hati bahwa kekuatan Sidanti pada saat yang pendek masih belum mungkin bergabung dengan kekuatan Tohpati. Meskipun demikian di saat-saat yang akan datang, mereka merasa bahwa pekerjaan mereka akan menjadi semakin berat. Apakah Sidanti dan Tohpati menemukan titik-titik persamaan dan kemudian dapat bekerja sama? Apakah Sidanti dengan Ki Tambakwedi akan menyusun kekuatan baru untuk menggagalkan semua rencananya? Kalau demikian, maka Sidanti pasti hanya akan sekedar membalas dendam, dan mungkin setelah usaha Untara dan Widura gagal di Sangkal Putung, Sidanti akan menjual jasa melenyapkan Tohpati. Tetapi kedudukan Tohpati cukup kuat, Nger, berkata Kitanu Metir kemudian. Untara, Widura dan bahkan Ki Demang Sangkal Putung yang ikut pula mendengarkan segenap cerita itu mengerutkan kening-kening mereka. Terdengarlah kemudian Untara bertanya, "Bukankah kita sudah mengetahui kekuatan mereka? Ternyata ada yang belum Angger ketahui." "Apakah itu?" bertanya Widura. Kitanu Metir memandang mereka satu demi satu. Kemudian katanya, murid kedua dari Kedung Jati ternyata ada di antara mereka. "Siapa?" desak Untara. "Angger pasti sudah pernah dengar namanya, Sumangkar." "Sumangkar." Untara dan Widura hampir bersamaan mengulang nama itu. "Ya," berkata Untara seterusnya, "aku pernah mendengar nama itu, dan pernah pula melihat dan bertemu dengan orang itu di Kepatihan Jipang." "Bukankah Paman Sumangkar itu adik seperguruan Paman Mantahun?" "Ya," sahut Kiai Gringsing. Untara menarik nafas dalam-dalam. Yang terdengar kemudian adalah suara Widura.
Nama itu cukup mengejutkan, hampir seperti nama Patih Matahun sendiri. Tetapi kenapa selama ini orang itu tidak pernah hadir di dalam setiap pertempuran? Bukankah dengan tenaganya maka Sangkal Putung pasti sudah dapat dipatahkan sejak serangan yang pertama? Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Entahlah, aku tidak tahu. Apakah Sumangkar belum lama berada di antara mereka? Apakah ada sebab-sebab lain? Namun ternyata berita itu benar-benar telah menyebabkan Untara dan Widura berpikir keras. Kalau pada saat-saat mendatang orang itu hadir pula dalam pertempuran, maka keadaan Sangkal Putung pasti akan sangat berbahaya. Tetapi tiba-tiba Untara tersenyum, katanya, Sumangkar benar-benar berbahaya bagi kita di sini seandainya ia ikut bertempur bersama Tohpati, kecuali Kiai Gringsing bersedia menolong kami. Kitanu Metir mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Untara itu. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, apakah aku harus melibatkan diriku langsung dalam pertengkaran antara Pajang dan Jipang? Adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk berbuat demikian, Kiai, sahut Untara, seperti Sumangkar merasa wajib pula untuk melindungi Tohpati. Ya, Angger benar. Angger tahu pasti pendirian Sumangkar dalam pertentangan antara Jipang dan Pajang. Sumangkar adalah orang kedua setelah Mantahun dalam perguruannya, sedang orang kedua setelah Mantahun dalam tata kelaskaran Jipang adalah Tohpati itu sendiri. Sehingga mau tidak mau, maka Sumangkar adalah orang yang langsung berkepentingan atas Tohpati itu. Baik Tohpati sebagai pemimpinnya maupun Tohpati sebagai murid saudara seperguruannya. Mendengar jawaban itu, Untara mengerutkan keningnya. Widura yang duduk di samping Untara mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memijit-mijit betisnya. Ya, desa Untara, Kiai benar. Seharusnya aku tidak melibatkan Kiai dalam pertentangan yang belum pasti Kiai setujui. Sebenarnya lah bahwa aku belum tahu pasti pendirian Kiai dalam pertentangan antara Pajang dan Jipang. Kiai Gringsing itu pun tertawa. Sahutnya, jangan menangkap kata-kataku itu terlalu tajam, Ger. Meskipun aku termasuk orang yang menjadi bersedih hati melihat pertentangan yang berlarut-larut antara orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang, namun aku melihat kenyataan-kenyataan yang kini berlangsung. Aku pun tidak akan dapat melihat kelaliman dan kekerasan berlangsung terus-menerus. Aku tidak menutup mata bahwa laskar Jipang yang putus asa itu menjadi liar dan berbuat banyak hal yang terkutuk. Karena itu aku pun tidak akan mengingkari tugasku untuk membantu mencegah perbuatan-perbuatan itu. Tiba-tiba wajah Untara dan Widura menjadi cerah. Meskipun Kiai Gringsing tidak menjanjikan sesuatu dengan jelas, namun apa yang dikatakannya adalah jaminan bahwa apabila Sumangkar turut campur pula dalam pertempuran yang akan datang, dalam setiap pertempuran yang pasti akan berlangsung lagi, maka Kiai Gringsing akan dapat menjadi lawannya yang cukup berbahaya bagi murid kedua setelah Mantahun dari perguruan Kedung Jati itu. Demikianlah jilid ke-9 bagian ke-8 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada jilid ke-10 yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.